Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Setelah kita bersama-sama menikmati persekutuan bersama melalui ibadah Paskah di gedung gereja ini, maka pada saat ini dalam kerinduan kita bersama-sama dengan Bapak Bupati Tanah Toraja pada saat ini, Bapak Diko Biringkenai. Selamat Paskah Bapak. Selamat Paskah Pak Pendeta. Kami senang sekali dan tentu semua yang baru saja selesai beribadah sangat bergembira bahwa kita boleh bersama-sama pada saat ini. Ada begitu banyak kerinduan bahwa kita dapat bersama-sama di dalam perayaan Paskah, tetapi kehadiran Bapak Bupati Toraja Utara tadi dan sekarang kehadiran Bapak Bupati Tanah Toraja ini benar-benar menjadi sebuah representasi bahwa kita Sang Torayan beribadah Paskah bersama-sama di sini. Baik Pak Bupati, disapa dulu warga jemaat dan juga Sang Torayan di mana saja berada pada saat ini. Terima kasih, terpujilah Engkau ya laku ya Tuhanku, karena kasih-Mu kepada kami semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat mamali laku kita Solonasang. Saya hadir di gedung gereja jemaat Rantepao yang sering kita bicarakan, sering kita dengar sebagai gereja besar di Toraja. Sebelum saya lanjut berbicara, saya atas nama pemerintah dan rakyat Tanah Toraja menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada BPS Gereja Toraja, kru daripada pelaksanaan acara ini, oleh karena melalui suatu inovasi yang dilakukan BPS, namun kita tidak berjabat tangan, tetapi hati kita dapat dipersekutukan melalui inovasi industri yang dilakukan oleh BPS Gereja Toraja. Amin, amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengungkapkan selamat Paskah kepada kita semua. Mari kita memperekat diri dimanapun kita berada untuk kita tetap teguh dalam iman kita, terutama di dalam menghadapi corona saat sekarang ini. Gereja Toraja dan seluruh lembaga keumatan di Kabupaten Tanah Toraja, kami akui bahwa peran mereka, kehadiran mereka sangat-sangat dibutuhkan saat sekarang ini. Dan oleh karena itu, saya juga berterima kasih kepada BPSW, seluruh lembaga keumatan, jemaat-jemaat masjid yang begitu arif dan sejuk menerima berbagai anjuran-anjuran untuk pencegahan COVID. Selamat kepada semua sahabatku, mari kita jaga baik-baik diri kita, kure semangat mimalapu Solanasang. Oke, terima kasih Pak Bupati. Senang sekali mendengar sapaan yang sejuk sekali seperti ini. Karakter lemah lembut yang selalu direpresentasikan oleh Pak Bupati. Oke, setelah tadi menyapa warga jemaat dan juga semua saudara-saudara seiman dan juga Sang Torayan dimanapun berada, saya rindu kita sapaan yang ada sapaan spesial untuk teman-teman medis dan juga rekan-rekan Pemda, pengurus-pengurus yang pada saat ini ada di perbatasan atau yang setiap saat memberikan disinfektan dan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat. Disapa Pak Bupati. Ya, terima kasih bahwa hal ini mohon kearifan dan kesejukan saya panggil kembali untuk melihat. Di Tanah Toraja menjadi garda terdepan adalah Polres, TNI, ASN dan seluruh aparat. Nah, ini didukung oleh para sahabat-sahabat saya, baik tenaga medis, para medis,
Dan oleh karena itu saya sangat empati pada apa yang kamu lakukan. Suatu kesejukan yang kamu perlihatkan pada rakyat saya. Dan saat ini air mata saya tinggal menetes, tidak menetes untuk melihat keadaan kamu di lapangan. Dan oleh karena itu terhadap teman-teman saya, para medis dan petugas lainnya yang ada di perbatasan, tetaplah lakukan janjimu terhadap negerimu, janjimu terhadap hidupmu, dan janjimu peduli sesama manusia. Saya yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Amin, amin. Tapi kerjalah dengan sungguh-sungguh dan baik demi untuk kita semua. Terima kasih atas segala bakti juangmu, bakti pelayananmu. Dan oleh karena itu semua yang diurapi saya panggil juga. Di Tanah Toraja sudah mulai di perbatasan juga. Kita hadirkan para pendeta atau yang diurapi untuk memberikan edukasi bagi saudara-saudara kita yang masuk ke Tanah Toraja. Untuk tetap menjaga diri dan menjaga jarak dengan keluarga sebelum dinyatakan kamu tidak ada masalah. Kami juga sangat terbantu akan hal ini, sehingga di berbagai perbatasan tidak terjadi hal-hal yang kita ragukan selama ini. Dan sekali lagi saya ungkapkan terima kasih kepada para tenaga medis, para medis, dan relawan yang telah bersatu untuk bagaimana kita melawan COVID di Kabupaten Tanah Toraja. Selamat bekerja saudara-saudaraku. Ya, terima kasih Pak Bupati. Dari apa yang dijelaskan dan juga sapaan Pak Bupati, saya membayangkan sebuah suasana kerja dan perjuangan bersama yang benar-benar bahu-membahu. Jadi tidak ada yang mau tidak diserahkan kepada satu bahwa ini tanggung jawab ini tanggung jawab ini, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Masing-masing di posisinya secara luar biasa di Tanah Toraja. Ini satu hal yang sangat menjanjikan tentunya. Kita berharap bahwa ini jauh dari kita dan semuanya segera berakhir. Tapi bagaimanapun juga dari pengharapan kita bahwa semuanya ini akan segera berakhir dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita, tentu kita juga harus mengantisipasi. Dan saya kira antisipasi yang luar biasa, apalagi Rumah Sakit Laki Padada sebagai rumah sakit rujukan dan juga semua perangkat-perangkat medik yang ada di Tanah Toraja. Bagaimana Pak Bupati kesiapan antisipatif yang telah dilakukan di konteks Tanah Toraja untuk menghadapi kalau kita harus berhadapan langsung dengan wabah ini, Pak Bupati? Ya, terima kasih. Izinkan saya agak kronologis sedikit tentang kesiapan masyarakat Tanah Toraja di dalam menghadapi COVID-19. Kami mengawali semua ini dalam rangka kesiapsiagaan antara komponen pemerintah daerah, aparat TNI dan Polri, dan lembaga keumatan yang ada di Tanah Toraja. Kami panggil pendeta, pastor. Kalau tidak datang, saya yang harus datangi karena berbagai kesibukan-kesibukan. Nah, setelah itu kita menyusun konsep-konsep bagaimana langkah-langkah strategik yang kita akan ambil. Nah, yang diambil alih perannya oleh lembaga keumatan yang dimotori oleh BPSW Gereja Toraja, Paroki dan MUI, kami mengambil langkah-langkah untuk menyusun kerangka sosialisasi dari sisi peran kita masing-masing. Oleh karena itu pemerintahan berkaitan dengan sosialisasi pengamanan dan ketertiban perilaku, sementara kita ke lembaga keumatan, kita dorong ketentraman dan ketenangan rakyat. Karena suasana ini kalau rakyat tidak tentram, rakyat tidak tenang, apa yang dilakukan pemerintah itu akan buyar. Oleh karena itu pandangan dan persepsi kita yang sama bahwa yang kita layani ini adalah masyarakat.
jemaat, umat, dan lain sebagainya. Itulah pandangan awal kami dalam membuat kerangka lebih lanjut. Lalu setelah kita mendorong sosialisasi dan secara simultan juga kita lakukan penyemprotan mulai tanggal 21 Maret 2020. Dan yang bergerak pertama saya harus akui, kami digerakkan oleh jemaat Sion, jemaat Kasimpo Makale. Luar biasa. Jemaat Kasimpo Makale. Yang dipimpin langsung pendeta dan Pak Willem selaku majelis gereja di jemaat Kasimpo yang juga notabene adalah ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Besoknya muncullah berbagai jemaat menjadi relawan, baik itu dari jemaat Sion Makale, jemaat Manggasa, jemaat Tondon, dan jemaat Pantan untuk secara bersama-sama melakukan penyemprotan. Hari ketiga berkembang kepada stasi, beberapa stasi termasuk stasi Balikpapan itu juga menjadi relawan, dan berkembanglah di Tanah Toraja penyemprotan itu hampir dimotori semua oleh relawan yang notabene adalah juga anak-anak gembala Allah, yaitu PPGT. Ya. Pemuda Masjid, muda-mudi Katolik. Itu yang lebih banyak bergerak. Kenapa lebih banyak bergerak? Karena kesepahaman kami pertama bahwa ini adalah panggilan hati. Kegiatan ini adalah panggilan hati. Tidak ada strukturalnya. Tidak ada struktural. Karena kita sesama, mau peduli sesama. Amin. Oleh karena itu beberapa yang kami pakai tidak, yang mau sih kami masukkan satgas, yang enggan ya apa boleh buat. Karena kita mau bekerja dengan cepat. Selanjutnya sekarang ini kami dalam rangka bagaimana mengantisipasi lebih lanjut ke depan di Tanah Toraja, ya mohon maaf karena saya katakan kepada seluruh masyarakat Tanah Toraja bahwa uang yang kita pakai ini uangnya rakyat. Mari kita pakai untuk sehatnya rakyat. Amin. Oleh karena itu yang kami fasilitasi pertama adalah tenaga medis dan paramedis. Syukur bahwa sampai saat ini pakaian hazmat, APD untuk keselamatan tenaga medis dan paramedis ya mau dianggap cukup juga tidak, tetapi yang pasti bahwa itu tersedia. Iya. Kemudian setiap minggu kami berikan stimulan berupa telur, Indomie, susu beruang, Yusipan apa? 1000. Yusipan 1000. Juga kami tetap dorong setiap minggu kepada semua tenaga medis dan paramedis. Okay. Berbagai permintaan yang mau dilakukan kami tetap penuhi. Selanjutnya sekarang ini adalah kita ada kegelisahan tentang saudara-saudara kita diaspora yang datang ke Toraja. Nah, itu memang satu isu itu. Kami sambut dengan baik. Bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Dan di Toraja apabila kamu tenang, yakin bahwa kamu bisa sembuh. Amin. Iya. Oleh karena itu tetap kita layani, tetapi tugas kita memang akui semakin berat. Karena surveillance kita, tenaga medis kita harus menggunakan data primer. Kita tidak menggunakan kita menggunakan data sekunder. Ya. Nah, data primer inilah yang kita dorong menjadi data sekunder yang lebih lanjut kita masukkan di media center yang ada di kita. Nah, untuk mendapatkan data primer supaya rakyat Tanah Toraja tahu, para diaspora tahu,
Setiap OP yang dikunjungi mereka mendapatkan insentif 100.000. Jadi kalau dalam satu hari dia dapatkan 20 orang maka berkenan dapat 2 juta. Apresiasi itu ya. Iya, Apresiasi luar supaya biasa. mereka melakukan tugasnya dengan baik. Ini tugas bagaimana kita menyelamatkan rakyat Toraja. Ya, demikian juga dokter, Babinsa, Babinkamtipmas, tentara tetap jalan dan tetap mendapatkan spirit dari pemerintah daerah. Nah, sekarang ini persoalan yang berat kita hadapi bukan lagi hanya, ini saya katakan bukan hanya lagi COVID, tetapi perut. Betul. Masalah ekonomi ya. COVID bisa sembuh, tapi perut tidak bisa ditunda laparnya. Orang bisa berontak, orang bisa galau dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hari Senin minggu depan ini kita sudah akan mulai masuk jaring pengaman sosial di Kabupaten Tanah Toraja. Kita mulai dari Kota Makale dan jumlah saudara-saudara kita sampai dengan anak disabilitas, lansia itu berhak mendapatkan semua bantuan sembako. Kita sementara sekarang ini sebentar malam ini kita putuskan apakah 350.000 atau 400.000 per kakak. Dan yang bagusnya di situ adalah satgas-satgas atau relawan harus mengantar langsung kepada objek sasaran. Tidak boleh dikumpul-kumpul karena kita dilarang berkumpul. Jadi kita datang pada satu desa sudah siap ojek di situ untuk antar supaya ojek juga ini hidup. Ya, betul. Nah, ini yang kita lakukan berbagai hal. Kemudian untuk penanganan COVID kita siap di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Dan yang akan berjaga itu 4 hari sebelum menjaga harus masuk hotel. Masuk hotel di Hotel Permai. Dan kemarin masih ada 27 orang dokter dan para medis itu masuk di situ. Iya. Untuk kita karantina kesehatannya supaya lebih baik. Supaya lebih fit begitu ya. Dan kalau terjadi tanda-tanda saja orang yang pernah diisolasi, entah positif atau negatif COVID, 6 hari wajib menginap lagi di situ, di karantina. Untuk menjaga bersentuhan dengan keluarganya. Oke. Ya, dan bahkan kami sampai 19. Dan selama di hotel tetap mendapat insentif yang sama ketika dia menjaga itu. Karena kita jaga penularannya. Betul. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian pada sekitar rumah sakit, ya, rumah sakit itu setiap 2 hari kita siram. Kemudian heater line dari rumah sakit itu 200 meter, ya, itu kita siram 3 hari, 1 kali dalam 3 hari. Untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat akan dampak daripada COVID ini. Ya. Nah, itu beberapa langkah yang kami lakukan, termasuk sudah ada kesimpulan-kesimpulan kami bagaimana mengantisipasi masyarakat sehabis pasca COVID ini. Masalah perekonomian memang kita sudah mulai. Betul. Itu. Konseling tetap kami lanjutkan untuk memberikan ketenangan bekerja sama dengan lembaga keumatan untuk tetap dilakukan konseling. Dan oleh karena itu saya bawa tenaga konseling saya, Pak Pendeta, ada Pak Pendeta Joni Makdika, ada Pak Pendeta Oki, Pak Metris saya tunggu juga sekarang tapi belum muncul, mudah-mudahan datang. Yang pasti bahwa semua yang diurapi di Tanah Toraja baik pastor, pendeta, ustadz, tomina ikut bergerak. Kita bersama-sama semua. Waduh, sungguh luar biasa. Dan sekarang ini peran yang kita tugaskan wajib di Satgas, RT, RW, lembaga keumatan harus hadir. Karena kita sudah bentuk sampai di RT, RW untuk posko di sana. Ya.
Satgas. Ya. Luar biasa. Ini membawa ketenangan. Saya sendiri mendengar dia itu merasa sangat tenang. Ya, itu beberapa hal. Kesiapan pemerintah dan juga langkah-langkah antisipatif yang sudah dilakukan. Nah, hal yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudara kita diaspora, kalau baik di negeri tak juga di perantauan, ya tinggal miki dulu. Tapi tidak dilarang pulang, jangan kesan bahwa kita dilarang pulang ke Toraja, tidak. Kita ajak tinggal miki. Kemudian yang datang juga siap untuk kita isolasi selama 14 hari. Isolasi 14 hari. 14 hari. Itu di rumah masing-masing atau di ada rumah tempat masing-masing. Dan kalau memang berkeliaran, maafkan saya yang dia datang ini karena bukan orangnya saja yang diinterogasi, tetapi benda yang dia gunakan itu disita selama 14 hari. Oke. Jadi misalnya pakai motor, langsung diambil motornya, dibawa ke polsek. Iya. Ini semua antisipatif ya. Iya. Nah juga peran yang lainnya yang sekarang ini dalam kehidupan masyarakat Toraja, saya kira sampai saat ini masih tenang saja. Perutnya belum terganggu. Iya. Kenapa? Tidak ada kekhawatiran kita. Di sana diberi kepercayaan untuk dilakukan. Ini kepercayaan untuk dilakukan. Semua gereja, semua masjid silakan membeli sayur mayur dari jemaatnya atau masyarakat setempat. Pemerintah tinggal datang ganti uangnya. Oh begitu ya. Wah, iya. ini luar biasa. Dan itu habis itu kamu yang lebih tahu siapa yang butuhkan sayur mayur ini, silakan bagi. Wah. Silakan dibagi. Jadi tidak ada sayur itu mau dikatakan busuk, tomat apa segala macam, tidak, karena diambil semuanya dilakukan oleh kita semua dan yang butuhkan kita bawakan, dan oleh karena itulah pemerintah pusat atau melalui CNN tadi malam jam 7 kami didorong Kabupaten Tanah Toraja untuk live seperti ini. Betul. Live seperti ini dalam rangka itu. Kami memang akan kehilangan beras. Betul. Kami akan kehilangan beras karena kami butuh seluruh beras itu 1.100 ton. 1.100 ton. Itu dalam untuk berapa lama Pak Bupati? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Order kami baru 600 ton. Cash. Karena beras yang kita sakiti orang dalam COVID ini, Pak, bon-bon segala macam baru lupa bayar. Ya? Ya, sungguh Terima luar biasa. kasih, ya. Ini sekali lagi ketenangan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, tapi mungkin ada himbauan-himbauan untuk masyarakat yang ada dan beraktivitas di Tanah Toraja sekarang ini. Himbauan-himbauan yang dengan penuh kasih disampaikan Pak Bupati kepada mereka. Mungkin sudah sering tetapi tak henti-hentinya himbauan kasih itu. Terima kasih bahwa himbauan ini tetap kita harus jalan. COVID ini tidak boleh kita lengah. Dan oleh karena itu saya berharap kepada semua masyarakat Tanah Toraja, rakyat Tanah Toraja, para pelaku, untuk bagaimana kita tetap konsisten untuk mempertahankan gaya hidup kita, cara kita berkomunikasi selama ini agar dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Saya mohon dengan sangat tetap kita perekat tali persaudaraan kita semua untuk melawan corona. Kalau ada kebutuhan tak secara arif sampaikan. Boleh melalui Lembang, boleh melalui lembaga keumatan, gereja, masjid, dan juga boleh melalui pemerintah, kecamatan, puskesmas, dan lain sebagainya. Karena kalau galau sampaikan, pasti juga hasilnya akan galau. Tapi kalau arif sampaikan, pemerintah daerah akan lebih arif untuk menyentuh kamu semua. Minta tolong Kak, kita jaga daerah kita masing-masing, lepaskan ego-ego sekarang, jangan larut dengan hoax, jangan percaya itu, percaya pemerintahmu, percaya gerejamu, ya, dan mari kita saling percaya untuk bersama-sama melawan COVID ini.
Baik, terima kasih. Kurre semangat laku kita solanasang na puang matua moratontong salanang kila mintu allo katuonta. Deni mani inde ulele angku siuluk solanasang taung nalapa inanta. Inde nak totang palandi mak sosora renge talan bura-bura. Kurre semangat. Boleh poraya Pak Bupati, sebuah kesejukan yang kemudian telah diberikan kepada kita semua. Kita tetap waspada dalam konteks kita sekarang ini, tetapi kita jangan menjadi panik, jangan ketakutan, dan pemimpin kita senantiasa mendampingi kita. Bukan hanya dia diam di tempat untuk membuat kebijakan-kebijakan, tetapi malah mendatangi kita untuk memberikan kekuatan dan juga memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Kita juga tidak hanya berhadapan dengan masalah kesehatan, tapi juga berhadapan dengan masalah ekonomi dalam hal ini, tetapi rupanya Pemda Tanah Toraja bahu-membahu dengan semua elemen masyarakat sudah mengantisipasi semuanya. Kita menjalani kehidupan kita, mendengarkan dengan baik ajaran dan arahan dari pemerintah dengan semua yang diberi tugas untuk mengarahkan kita, dan kita percaya bahwa pergumulan kita ini akan segera berakhir. Senang sekali Pak Bupati bersama-sama dengan Bapak pada saat ini di sini membawa kesejukan bagi masyarakat, bukan bagi hanya yang ada di Tanah Toraja, tetapi untuk Sang Torayan, bukan hanya yang ada di Toraja, tetapi juga di perantauan, bahkan di seluruh dunia yang dapat menyaksikan acara ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kami akan segera mengakhiri sesi dialog penuh kasih dan juga ungkapan selamat Paskah dari Pak Bupati Tanah Toraja. Sekaligus juga saya mendengar tadi ada hadiah Paskah yang diberikan kepada umat, kepada rakyat. Ini satu hal yang luar biasa, dan kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa semuanya ini akan segera berlalu. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, saya Pendeta Christian bersama dengan rekan-rekan kru Tongkonan Sanggulele Channel, bersama dengan Bapak Bupati Tanah Toraja, Bapak Niko Biring Kanai, kami sekali lagi mengucapkan selamat Paskah. Kami akan segera menutup sesi acara ini. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa lagi dalam sesi kebersamaan kita pada saat yang akan datang, terutama pada hari Minggu yang akan datang. Kita akan beribadah bersama-sama di Jemaat Pantan di Makale. Dan di sana pun kita nantinya akan ditemani oleh Bapak Ketua DPRD Tanah Toraja, akan berbincang-bincang bersama-sama. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao kami mengucapkan selamat siang, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Indonesia sehat, kita menang. Tuhan memberkati.